Halo pemirsa Cokro TV, saya kali ini kedatangan tamu istimewa nih. Topiknya juga istimewa, spesial nih. Kita membahas bola nih. Saya bersama Kang Ahmed Zaki Iskandar. Selamat datang Kang Ahmed. Kang Terima Zaki. kasih, Assalamualaikum. Bang Zaki ini tim manajer U17 dan U20, ya. Saya pengen mengulik nih apa yang sekarang terjadi lah ya terkait dengan U17-20, tetapi nanti juga pengen bicarain soal pertandingan besok nih. Bahrain dengan Indonesia dengan timnas. Jadi saya kira kita bahas sesuatu yang akan menjadi titik penentu lah ya buat timnas kita gitu. Nah, Bang Zaki, kalau tentang U17, U20 ya, sekarang apa yang sedang terjadi nih? Oke, baik. Terima kasih Mas Sahal. Jadi kita tahu kemarin U20 kita sudah bermain di Piala Asia dan menempati peringkat ketiga di penyisihan grup. Artinya gagal melanjutkan ke pertandingan berikutnya yaitu perempat finalnya. Itu di Piala Asia. Enggak, kelompok umur U20 di Shenzhen. Shenzhen ya. Oke. Kurang lebih sekitar 1 bulan setengah yang lalu. Nah, sekarang U17 dengan formasi di Piala Dunia yang baru, penambahan dari setiap region, itu kita punya peluang besar untuk melaju ke perempat final. Di mana penyisihan grup peringkat kedua begitu maju ke perempat final, itu menjadi tim yang juga masuk nanti ke Piala Dunia U17. Nah, sekarang ini sudah ada di Dubai timnas kita, dan alhamdulillah kemarin kita melakukan uji coba dengan timnas China U17 dengan kemenangan 1-0. Dan U17 sekarang ini kan di bawah kepemimpinan Coach Nova. Itu banyak sekali membawa pemain-pemain binaan dari lokal. Termasuk waktu U20 kemarin juga dari Coach Indra Safri yang kita bawa ini pembinaan lokal. Artinya tim dengan pemain yang didominasi oleh pembinaan dari daerah, dari Asprof, dari klub, ya, dari kompetisi-kompetisi daerah, itu juga menjadi program pembinaan kita sekarang. Dan saya melihat di bawah kepemimpinan Ketua Umum Pak Erick Thohir, PSSI sekarang jauh lebih bergairah, lebih punya prestasi ketimbang yang sebelum-sebelumnya. Baik itu di kelompok umur maupun di senior. Ya. Terlepas dari apapun perjalanannya pada hari ini. Tapi kalau kita melihat dari kepemimpinan Erick Thohir 2 tahun terakhir ini, loncatannya sangat luar biasa sekali. Ya. Begitu juga dengan kelompok umur. Nah, banyak hal memang di kelompok umur ini yang akan mempengaruhi bukan saja timnasnya, tapi juga individu para pemainnya. Karena kita tahu kan kalau kelompok umur under 17 kan biasanya pemain dari umur 14, 15, 16 yang masih dalam program pembinaan. Begitu juga U20. U20 itu kan dari 17, 18, 19 biasanya yang kita bawa. Dan ya anak-anak umuran 17, 18, 19 ini juga kan transisi nih. Dari yang remaja menjadi proses ke pemain dewasa. Nah, tantangannya akan banyak sekali. Tapi sederhananya, sekarang timnas kita itu sudah punya standar bahwa di setiap kelompok umur pun harus selalu ikut di perhelatan Piala Asia. Artinya kalau dari region ASEAN, kita harus selalu di 2 besar. Ya, itulah yang nanti akan membawa kita secara reguler ke perhelatan Piala Asia. Karena di Piala Asia ini standarnya akan naik lagi nih Mas. Nah, tentunya kalau kita sudah terbiasa main di Piala Asia, ya, baik dari kelompok umur, kemudian ke timnas senior kita, ini juga jenjang untuk konsistensi kita masuk dan juga punya harapan ikut ke Piala Dunia nanti. Nah itu dibiasain dulu mentalnya sudah. Dibangun dulu kulturnya. Apalagi dari kelompok umur kita selalu punya peluang ataupun ikut di dalam perhelatan Piala Dunia. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang baik bagi perkembangan dan pertumbuhan sepak bola nasional kita. Nah, terkait
sebelum kita bicara tentang pertandingan besok ya, terkait soal kelompok umur U17 dan U20, yang Bang Zaki bilang bahwa Pak Erik ini punya sesuatu yang lompatan atau hal yang paling istimewa di PSSI, yang Bang Zaki rasakan apa? Apa yang menjadikannya stand out? Gitu ya. Sebagai nahkoda di setiap sektor, departemen di organisasi di PSSI, sekarang ini semuanya sedang bergairah memperbaiki diri, ya, dari kelompok umur pembinaan, kemudian proses peningkatan lisensi wasit, peningkatan lisensi para pelatih, ya, dari SSB sampai ke pelatih tingkat klub, ini semua jenjangnya di upgrade terus setiap tahunnya. Begitu juga ketersediaan wasit, ya, pembekalan terhadap wasit-wasit Indonesia, walaupun masih banyak kekurangan, tapi progres untuk perbaikan itu ada. Ya, jadi di setiap sektor dan departemen di organisasi dan industri sepak bola kita ini, semua sedang antusias untuk membangun dan memperbaiki diri. Infrastruktur contohnya, beberapa waktu yang lalu kan sempat diresmikan kembali oleh Pak Presiden Prabowo, stadion-stadion yang mendapatkan renovasi untuk meningkatkan status stadion tersebut menjadi status stadion bertaraf internasional. Ada 17 kalau nggak salah kemarin itu. Nah, jadi program-program yang dilakukan oleh PSSI sekarang ini sangat konkret, jelas tujuannya. Tinggal nanti kita berharap secara konsisten hasil yang kita inginkan dari semua perbaikan dan penyempurnaan di departemen maupun di komisi-komisi di PSSI ini, yang kita harapkan di masa yang akan di masa depan itu bisa memperbaiki kondisi dan kualitas sepak bola Indonesia. Termasuk juga nanti ketersediaan para pemain untuk kelompok umur timnas maupun timnas senior. Itu kalau kelompok umur ya, Bang Zaki, itu kalau persentase yang dari kita sendiri, itu kira-kira berapa persen saat ini? Saat 17 ini dan 20 ya? 17 kita ada pemain keturunan itu yang kita bawa 1. Ada beberapa yang kita uji cobakan, tapi ada yang terhambat karena memang mereka masih fokusnya di sekolah. Terus kemarin ada 1 yang cedera, yang terpaksa akhirnya kita coret dari 30 atau 29 pemain yang dibawa ke Dubai. Kemudian di kelompok umur 20 ada beberapa opsi. Salah satunya adalah Jens Reven dan juga Welber. Tapi ada 2 yang baru saja kita naturalisasi, kita ambil sumpahnya, dan mungkin itu nanti akan kita libatkan di program-program selanjutnya untuk U20. Tapi 80%, 90% ini hasil didikan dan proses dari lokal semua. Nah, yang lucu memang untuk kelompok umur 20, untuk kelompok umur 17 itu memang kompetisi di kita masih kurang. Maka dari itu baik klub maupun PSSI melalui Asprof dan Askotnya itu kita kita pacu untuk mereka melakukan berbagai macam kompetisi di kelompok umur, terutama U17 ke bawah. Nah, ini soal perhatian terhadap kelompok umur nih ya, U17 dan U20. Kan ada yang bilang kalau Indonesia itu termasuk yang paling serius, salah satu yang paling serius terkait dengan memperhatikan aspek kelompok umur ini. Iya, sampai penontonnya juga paling serius. Nah, itu apa pertimbangannya? Maksudnya kenapa negara-negara lain dibanding Indonesia ya? Indonesia paling serius. Apa yang menjadi motivasinya itu? Karena bola itu menjadi olahraga yang sangat populer di Indonesia. Dan sekarang jenjang karir atlet-atlet sepak bola kita itu sudah terlihat mapan sekarang ini. Kalau dulu kan mungkin ya dianggapnya hanya sebagai loncatan ke menjadi, pegawai negeri sipil, menjadi pegawai BUMN atau BUMD. Tapi kalau sekarang jalur profesional itu terbuka untuk para pemain-pemain baru.
Dan kita punya masa depan sebetulnya ketika banyak pemain-pemain kita sekarang juga bukan hanya bermain di Liga Indonesia, Liga 1, tapi juga bermain di liga luar. Nah, inilah yang menjadi motivasi dan semangat bagi para orang tua untuk kemudian mencoba membuatkan jalur karir anak-anaknya melalui olahraga. Nah, ini yang paling sekarang ini menarik perhatian kita. Ya, apalagi tadi kalau askap-askotnya banyak melakukan turnamen di kelompok umur, akan banyak tersedia calon-calon pemain, baik pemain untuk klub maupun pemain timnas di masa yang akan datang. Tinggal bagaimana nanti proses jenjang pembinaan dari tim kepelatihan, ya, kemudian juga komunikasi antara pelatih dengan keluarga, klub di sana, terus kemudian organisasi turunannya PSSI seperti Askot, Askap maupun Asprofnya di daerah-daerah ini saling bekerja sama mendukung program-program pembinaan tersebut. Jadi sekarang itu antusias dan animo masyarakat terhadap sepak bola sangat luar biasa sekali. Khususnya di kelompok umur ya? Atau secara umur? Kelompok umur. Oke. Kalau negara lain, maksudnya kalau dibandingkan dengan negara lain, misalnya, katakan aja, saya nggak tahu apakah Argentina atau Brasil atau mungkin Asia lah, Jepang atau apa. Seberapa jauh mereka punya perhatian terhadap kelompok umur? Secara maksud saya maknanya apa? Kita berjaya di dalam kelompok umur, signifikansinya apa? Gitu. Oke. Poin paling penting adalah mulai dari keluarga. Sekarang ini sudah memahami bahwa jalan salah satu untuk mengembangkan anak-anak mereka itu melalui olahraga. Ya, di mana keluarga ini sekarang sudah mulai mendukung. Keluarga para pemain dan calon pemain. Atau keluarga-keluarga baik tadi di negara-negara seperti Indonesia atau keluarga-keluarga di Argentina, Brazil, bahkan di Indonesia sendiri pun sekarang ini kan salah satu jalan keluar dari, mohon maaf, kemiskinan, ketertinggalan adalah melalui olahraga. Itu adalah satu keluarga. Akses untuk karir lah ya. Untuk mobilitas vertikal gitu. Mobilitas vertikal baik secara tekniknya anak-anak maupun juga secara finansial dan ekonomi keluarganya. Banyak sekali sekarang pemain sepak bola itu yang kemudian menjadi tulang punggung keluarganya untuk mengangkat keluarga-keluarga mereka. Nah, ini kan menjadi harapan sebetulnya bagi generasi muda kita bahwa dengan jalur olahraga kita bisa merubah nasib keluarga kita. Nah, antusiasme inilah yang sekarang sedang dibangun. Ya, kemudian mudah-mudahan dengan jalur yang tepat, roadmap yang juga tepat sesuai dengan regulasi dan standarnya FIFA, kita bisa membangun jalur-jalur pengembangan pemain di usia dini ini dengan baik dan benar. Memang prosesnya memakan waktu, kesabaran, kan, pengorbanan. Tidak bisa instan lah ya. Nggak ada yang instan di dunia sepak bola ataupun dunia olahraga seperti ini. Konsistensi ya. Dan ini pasti hasilnya adalah buah baik yang nanti akan dipetik juga oleh negara, oleh kontingen-kontingen kita. Sebetulnya kalau bicara pembinaan sekarang ini bukan cuma sepak bola, hampir semua olahraga itu antusias pembinaannya sangat luar biasa. Ya, bagaimana kita berjaya di panjat tebing, bagaimana kita berjaya di angkat berat ya untuk kelas-kelas yang di bawah 80 kilo. Kemudian bagaimana kita bisa berjaya di bulu tangkis kembali. Itu kan banyak sekarang olahraga yang menjanjikan peluang bagi anak-anak dan generasi muda kita selain berprestasi tapi juga menjanjikan kesejahteraan bagi mereka. Tapi tadi jalannya memang panjang. Betul. Dan harus konsisten, disiplin di sana. Butuh pengorbanan baik dari individu, keluarga, organisasi. Inilah yang sedang kita rangkum untuk menjadi semangat bagi masyarakat. Bahwa memang hidup itu adalah perjuangan pada akhirnya. Ini yang yang U17 sebentar lagi akan ada pertandingan pertama, sebagai tim manajer akan ke Saudi. Itu kapan itu? Bulan depan? Pertandingan pertama itu tanggal 4 April nanti.
lawan Korea Selatan, kemudian lawan Yaman, dan terakhir lawan Afghanistan. Jadi mohon doanya Mas Sahal agar tim U17 kita ini bisa berlaga. Doa Ramadan nih. Bisa berlaga di Piala Dunia gitu. Dan itu yang mulai April nanti ini untuk Piala Asia ya? Yang sekarang sedang kita lakukan untuk Piala Asia terlebih dahulu. Oke. Jadi standarnya timnas Indonesia sekarang ini harus selalu ikut dalam perhelatan Piala Asia. Bukan kualifikasinya, tapi sudah ke Piala Asia, penyisihan grup dan lain sebagainya. Nah ini. Jadi standar kita tuh udah harus di sana. Barnya dinaikkan ya? Barnya dinaikkan. Yang tadinya hanya ASEAN, SEA Games, AFF gitu ya. Sekarang kita naik lagi ke standarnya Piala Asia. Ini juga akan membangun kepercayaan diri, akan membangun secara teknik juga ya perkembangan dan kemajuan kita apabila kita sudah berada di Piala Asia. Meningkatkan jam terbang juga ya. Meningkatkan jam terbang buat anak-anak kita. Ya. Iya, betul. Nah, kalau bicara tentang sepak bola, Bang Zaki, kan kita nggak hanya bicara mengenai kelompok umur. Kan? Ya. Bang Zaki meskipun fokusnya memang saat ini kan tim manajer U17 dan U20. Tapi saya pengen dong kita ngobrol-ngobrol tentang pertandingan besok nih. Waduh. Di GBK ya. Bahrain dengan timnas ya, timnas senior. Tadi Bang Zaki nyebut soal bagaimana Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI itu punya kontribusi yang membangun infrastrukturnya lah ya, membenahi tata kelolanya dan seterusnya. Aspek manajemennya dan lain-lain, plus juga kualitas di U17, U20. Nah, tapi kan publik itu kan, ini kan proses yang ini ibaratnya ini restoran ini kan masaknya ya. Iya. Yang dimasak seperti apa, masaknya bagaimana, itu kan belum ketahuan. Betul, gitu kan? Betul. Itu kan proses yang di dalam. Publik yang diharapkan hasil, gitu kan, yang disajikan, gitu kan. Nah, kemarin kita tahu timnas 5-1 dengan Australia, gitu ya. Terus sekarang ini adalah moment of truth, momen penentuan, meskipun tetap nggak sepenuhnya penentuan yang sekarang atau mati, gitu ya. Tapi ini dengan Bahrain ini orang berharap ada sesuatu yang kejutan. Nah, Bang Zaki melihat bagaimana pertandingan yang dilakukan timnas ini gimana? Terus juga tadi soal Pak Erick itu kan selama ini dikritik karena soal pergantian yang mendadak gitu ya terhadap STY gitu kan. Yang itu kemudian kan kalau menang mungkin orang akan melupakan gitu ya. Tapi kalau kalah kan orang kemudian lah ini kan sudah dibangun 5 tahun, tim yang sudah terbangun 5 tahun tiba-tiba diganti begitu saja oleh Erick Thohir gitu ya. Jadi ini gimana Anda melihat secara umum lah? Oke, mungkin saya sebagai masyarakat umum nih jangan sebagai betul, sebagai penikmat bola. Penikmat bola lah ya. Karena sebetulnya ini di luar ini saya kalau sebagai timnas U17 atau U20. Tapi sebagai penikmat sepak bola dan juga pelaku sepak bola, karena saya juga punya klub yang bermain di Liga 1. Di Persita ya? Iya, ada Persita Tangerang. Sebetulnya ini owner Persita Tangerang ya? Iya, pada saat ini presiden klub sekarang di Persita Tangerang. Pada prinsipnya Pak Erick Thohir itu menginginkan yang terbaik buat timnas kita. Langkah yang diambil, apakah mempertahankan STY atau mengganti, dua-duanya juga punya konsekuensi, punya tantangan, punya punya harapan ya, juga punya resiko yang harus diambil. Nah, pada saat ini pilihan sudah ditetapkan, yaitu Patrick Kluivert untuk menggantikan Sinteyong. Dan Alex Pastoor sebagai dan timnya semua Alex Pastoor, Daniel Lanzat ya. Nah, bagaimana kita ke depan melihat timnas kita yang pada saat ini sedang dalam perjuangan. Kalau pergantian pelatih itu sebetulnya negara-negara lain pun melakukan. Ya. Tapi buat kita ini adalah sesuatu yang tadi penuh tantangan dan penuh resiko juga. Ya.
bagaimana kemudian ketum kita Pak Erick Thohir ini mengambil keputusan yang sangat berani mengganti Sinteyong, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dikalkulasi. Dan sekali lagi tujuannya adalah untuk Indonesia lebih baik lagi ke depannya nih. Jadi kalau buat saya, apapun yang diambil keputusannya oleh PSSI pada saat ini, kita perlu mendukung timnas kita sepenuh hati, ya, karena masih ada peluang. Bukannya kekalahan kemarin itu menutup 100% peluang kita, tidak. Walaupun nanti melalui kualifikasi babak keempat ataupun peluang untuk tetap bertahan di 2 besar, walaupun kecil, ya. Tapi kita tetap harus berusaha di 3 pertandingan terakhir ini. Kalau posisi 2 dia langsung lolos ya? Posisi 2 dia langsung lolos, betul. Tapi itu mengasumsikan Australia kalah terus setelah ini. Australia kalah terus, Indonesia menang terus. Okay. Peluangnya akan semakin mengecil lah di 2 besar tadi ya. Tapi kita masih punya peluang di nomor 3 dan nomor 4 untuk peringkat 3, peringkat 4 untuk bertanding lagi di kualifikasi yang keempat nanti. Nah, inilah tantangan yang kita hadapi sekarang. Ya, tentu saja pertandingan lawan Bahrain dan Cina ini menjadi sangat-sangat pertandingan yang menentukan. Tapi kalau kita lihat kemarin pertandingan kita, timnas kita lawan Australia, sebetulnya saya agak berbesar hati 15 menit pertama. Sebelum ada penalti gagal ya? Sebelum ada penalti gagal dan kemudian ada penalti Australia yang masuk dan ditambah lagi serangan balik cepat yang waktunya jedanya sangat cepat juga tuh. Menjadi gol kedua. Nah ini harapan itu masih ada. Jadi mari pada saat ini kita sama-sama dukung tim nasional kita yang bertanding lawan Bahrain besok di GBK. Itu yang paling penting sekarang. Karena dukungan masyarakat ini akan menjadi energi bagi para pemain timnas kita. Apalagi main di kandang. Ya. Soal mendukung sih, saya kira publik Indonesia ya, itu memang tak diragukan. Ya. Kita ini kan, publik Indonesia itu terhadap sepak bola ya, itu kan punya cinta yang keras kepala gitu ya. Sering dikecewakan, tapi tetap cinta gitu. Nah tadi kembali Bang Zaki, soal pertandingan kemarin ya. Kan, dan soal kaitannya dengan STY ya, Sinteyong. Kan kita tahu STY itu begitu populer ya. Dan prestasinya juga teruji kan selama menjadi pelatih kan kepala. Membangun sesuatu yang bayangin tuh 5 tahun dan ada sosoknya gitu lah, ada hasilnya gitu. Terus tiba-tiba ada pergantian yang kemudian menimbulkan kehebohan kan gitu. Dan Patrick Kluivert pembuktian pertamanya mengecewakan, gitu kan. 1-5 gitu. Nah itu gimana Bang Zaki membacanya itu sebelum dengan Bahrain besok? Jadi kita agak flashback dikit, apa yang sebenarnya terjadi itu? Walaupun ini sekali lagi saya sebagai penikmat dari luar, sepak bola dari luar ya. Saya melihat begini, di satu sisi kita punya harapan, di sisi yang lain juga kita harus menghadapi realita bahwa tim ini sedang dalam proses perjuangan ke Piala Dunia, ya, di pertandingan yang krusial. Ini unprecedented kan? Belum pernah kan dalam timnas PSSI ya? Kita masuk ke babak yang kurang lebih 1 langkah lagi kita bilang ke Piala Dunia ya. Dan ini baru dulu kayaknya pernah sebelum Indonesia merdeka ya. Itu masih zaman Hindia Belanda. Dunia kan juga berubah juga. FIFA juga kan berubah nih. Walaupun sekarang ini FIFA juga menginginkan banyak partisipasi di Piala Dunia. Tapi at least begini, apapun keputusan PSSI, kita masih punya harapan. Ya. Pertandingan pertama Patrick Kluivert maupun sebetulnya juga pertandingan pertama STY dan pelatih-pelatih asing yang melatih Indonesia, itu kebanyakan kalah juga ya kalau kita lihat dari hasil statistiknya. Tapi saya masih punya harapan dan masih punya kepercayaan dengan tim kepelatihan yang baru, Indonesia bisa berbuat banyak di pertandingan-pertandingan berikutnya. Basisnya apa? Belajar dari kesalahan Bang Zaki apa? Begini, filosofi pada saat bermain bola itu ada 2.
menyerang atau bertahan. Dua-duanya punya resiko, dua-duanya punya tantangan, terlebih dengan komposisi pemain yang kita miliki. Nah, resiko yang diambil kemarin oleh Patrick Kluivert adalah bagaimana kita menyerang. Padahal main di Australia loh. Waktu, ya kalau kita bicara strateginya Sinteyong, walaupun main di Indonesia lawan Australia, dia bertahan terlebih dahulu. Ya. Nah, dua-duanya punya resiko, dua-duanya punya konsekuensi juga, dua-duanya punya tantangan. Dan hasilnya kita bisa lihat kemarin. Ya. Nah, ke depan harapan saya melihat gini, 15 menit pertama itu melihat Indonesia yang sedikit berbeda. Zamannya Patrick Kluivert dan zamannya Sinteyong. Ya, 15 menit pertama waktu pertandingan lawan Australia. Nah, konsistensi yang saya inginkan dari timnya Patrick Kluivert sekarang, kalau kita bicara Sinteyong kan udah kemarin. Ya, kita terpaksa harus meninggalkan, dan walaupun kita juga mengapresiasi prestasi Sinteyong selama ini, itu nggak bisa kita lupakan tuh. Betul. Ya, capaian Sinteyong. Tapi juga katakanlah dengan sederhana, Sinteyong sudah masa lalu. Ya, sekarang kita bagaimana ke depan? Kalau kita lihat dari 15 menit pertama lawan Australia, kita punya potensi itu. Dan tinggal bagaimana konsistensi 15 menit ini bisa selesai sampai 2 kali 45 menit atau 90 menit. Karena saya melihat di setiap pertandingan-pertandingan sepak bola, tim yang bisa memanfaatkan kesalahan lawan dengan baik dan optimal, itulah tim yang bisa menang di turnamen maupun di pertandingan itu. Jadi kalau kita lihat bagaimana kita bisa meminimalisir kesalahan sendiri dan bagaimana kita bisa memanfaatkan kesalahan tim lawan, itu akan menjadi poin penting bagi tim kita. Jadi Bang Zaki berharap bahwa timnas itu dengan hasil kemarin, 15 menit pertama itu katakan aja form yang sesungguhnya. Terus jangan sampai terjadi kesalahan yang itu ya, yang penalti individual, kesalahan tim, kan. Dan itu Bang Zaki percaya kalau itu diminimalisir kesalahan itu, konsistensi 15 menit pertama ini akan menjadi warna timnas kita ke depan. Oke. Itulah sesuatu yang baru kita. Bagaimana nanti? Seperti yang kita selalu lihat adalah hasil akhir kan. Ya mudah-mudahan hasil akhirnya sesuai dengan konsistensi kita tadi, meminimalisir kesalahan dan memanfaatkan kesalahan tim lawan. Karena yang kita hadapi juga kan pengen menang, bukan cuma Indonesia nih. Betul. Ya pertandingan pengen lolos. Sepak bola itu kan selalu ada dua tim ya, nggak cuma ANSI melihat kita aja. Tim lain juga akan berkembang, tim lain juga akan menyerang, mungkin tim lain juga akan bertahan. Tapi dulu zaman Orde Baru ada loh sepak bola sama-sama menang gitu ya, sepak bola Pancasila atau apa dulu tuh. Iya itu ramai tuh, sepak bola gajah atau sepak bola gajah. Sepak bola nggak pengen menang, nggak pengen ngalahin, dua-duanya menang. Nggak pengen menang, malah dua-duanya pengen kalah. Ada yang lucu juga, iya. Nah itu yang jangan sampai terjadi lagi di masa depan. Artinya dengan kualitas timnas kita, individu-individu sekarang yang kita miliki, ya, saya nggak ngelihat itu yang baru masuk atau apa, karena semua bawa merah putih loh. Dan orang-orang itu atau pemain-pemain itu kan mengambil resiko yang sangat besar ketika mereka memilih negara heritage-nya sebagai representasi mereka. Itu juga pengorbanan yang sangat luar biasa. Sekali lagi. Dan naturalisasi itu kan artinya pemain itu punya darah, punya hubungan dengan Indonesia ya. Betul. One way or another, entah itu melalui jalur kakeknya, generasi ketiga, generasi kedua gitu ya. Nah itu kan sangat penting sekali tuh keputusan yang diambil oleh individu-individu ini ketika mereka memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia. Bukan, untungnya kita kan memang punya darah Indonesia, bukan yang semata-mata tinggal 5 tahun di kita terus kemudian menjadi WNI lagi. Ini udah bukan seperti itu lagi. Sekarang yang kita ambil itu yang benar-benar punya darah Indonesia dan sudah dibuktikan toh. Nah inilah yang sekarang kita harapkan ya dari mereka adalah konsistensi kita. Dan sekali lagi saya sangat mengapresiasi sekali kerja keras Pak Erick Thohir selama ini membangun
sepak bola Indonesia. Jadi nggak cuma ANSI di timnas saja, tapi seluruh aspek yang sudah kita rasakan pada saat ini. Ini sangat luar biasa sekali, ya. Dengan segala macam kelemahan, kekurangan, dan juga kelebihannya, kita harus berbangga bahwa sepak bola kita itu berada di track yang benar untuk kita perbaiki setiap tahunnya menjadi industri, bahkan menjadi dunia yang kita bisa banggakan gitu. Ya. Gitu. Nah, kaitannya dengan soal kita bisa banggakan itu, saya tetap pengen kita membahas lagi ini soal timnas kita, timnas senior ya. Kan ukuran kebanggaan itu kan kalau lolos, ya kan? Juara. Iya, dan ini loh, kaitannya lolos Piala Dunia. Jadi misalnya nanti dia posisinya 3 gitu ya, tapi kan masih ada pertandingan lagi dan menang dan seterusnya. Nah, khusus untuk bisa lolos itu kan harus menang besoknya dengan Bahrain ini. Dan kita kemarin di pertandingan sebelumnya dengan Bahrain kan rame kan soal kita ini dizolimi oleh wasit dan seterusnya. Nah, Bang Zaky lihat gimana nih pertandingan besok nih? Kita punya peluang yang sangat baik ya untuk meraih kemenangan melawan Bahrain. Satu, kita bermain di GBK ya. Waktu bermain di Bahrain aja kita bisa sangat luar biasa sekali. Dan yang kedua, individu tambahan pemain-pemain yang baru juga kita sudah ada ya. Kedatangan Emil Audero, Joy Pelupesi, Ole Romeni. Ini juga bisa menambah daya dari timnas kita. Kemudian, nah ini yang semangat harus bersatu ini. Jangan lagi kita terpecah belah ketika memberikan dukungan besok hari. Ya, berikan kepercayaan kepada para pemain kita. Memang sekarang medsos ini juga luar biasa sih ya. Ya mudah-mudahan pemain-pemain timnas kita mentalnya juga sangat luar biasa terhadap komentar-komentar hasil pertandingan kemarin. Di medsos itu yang beredar misalnya ada Sintayong bilang enak zamanku toh. Kayak gitu-gitu. Nah, tapi dari aspek chemistry kan ini termasuk besutan baru kan gitu loh. Jadi kan ada yang bilang bahwa Australia kan kemarin lebih solid karena memang ini tim lama. Sementara Indonesia kan tim baru besutan Clifford kan gitu. Nah ini kan chemistry-nya bagaimana ini? Kita berharap 1 minggu yang ketika mereka sudah kumpul ini kurang lebih 1 minggu ya. Dari tanggal 17-18 kan sampai ke pertandingan besok itu mudah-mudahan ada chemistry yang terbangun antara pemain kita nih. Juga dengan tim kepelatihan semuanya ya. Apalagi hasil yang kemarin dari Australia ini membuat harusnya mereka tidak boleh terpecah. Justru menjadi semangat untuk sekarang bersatu, berjuang ya seperti apa kata Clifford, berjuang seperti singa yang sampai darah penghabisan gitu. Sampai peluit 90 menit ditiup. Jadi ini yang besok kita harapkan kita lihat. Dan kalau menurut Bang Zaky, strategi yang akan diterapkan oleh Clifford dan itu nanti urusannya. Ya, maksud saya mereka ini kan filosofinya tetap total football ya. Atau gimana Anda membaca? Mereka akan belajar dari pertandingan pertama yang lawan Australia. Saya yakin mereka juga sudah mempersiapkan strategi berikutnya lawan Bahrain. Karena lawan Bahrain ini yang kita agak kaget juga dengan pertandingan kemarin lawan Australia. Main di kandang Australia kita yang menyerang. Padahal kita lawan Australia main di GBK kita bertahan total tuh. Ya. Nah itu tapi seperti saya katakan 15 menit pertama kita punya ekspektasi lebih gitu. Walaupun akhirnya dibanting sama kenyataan. Nah ini yang harus belajar dari pertandingan pertama. Saya yakin Patrick Clifford, Alex Pastur, dan Hilanzat itu sudah mempersiapkan strategi yang untuk menghadapi Bahrain di kandang kita sendiri. Jadi saya masih optimis, Mas Sahal. Dan insya Allah dengan ridho Allah, insya Allah pemain kita besok bertarung luar biasa dan kita bisa meraih kemenangan. Nah ini sebagai penutup dari obrolan kita, Bang Zaky, ada closing remarks lah gitu tentang timnas. Atau tentang PSSI atau secara umum gimana? Baik, masyarakat dan tentang Indonesia, pertandingan besok. Secara umum PSSI berada di jalur yang benar, jalur yang sangat luar biasa,
untuk membangun dunia sepak bola Indonesia. Ya, tadi membangun dunia sepak bola kan nggak cuma infrastruktur, kemudian pembinaan usia dini maupun tim nasional senior, tapi seluruh aspek dari sepak bola itu sekarang sedang berubah, mengarah kepada perubahan yang lebih baik. Hasilnya memang kita harus tunggu, tidak ada sesuatu yang instan. Ya, proses itu berjalan saat ini sudah sangat baik sekali. Jadi mohon dukungan dari masyarakat, ya, juga supportnya kepada PSSI dalam rangka membangun dunia sepak bola kita. Hasilnya nanti akan kita lihat, mungkin dalam waktu dekat ataupun juga secara bertahap di masa yang akan datang. Tapi paling tidak sekarang ini Indonesia tidak lagi diremehkan sebagai dunia ataupun pemain-pemain yang kelas 3 di event-event internasional. Sekarang ini mata dunia sedang melihat kita. Dan mereka juga mengapresiasi perkembangan dari progres sepak bola di Indonesia. Ini yang harus menjadi satu kebanggaan kita pada saat ini. Jadi sekali lagi Mas Ahal, ayo kita dukung sepak bola dan juga olahraga Indonesia dengan baik, ya, agar semua olahraga Indonesia ini bisa berkembang dan melahirkan atlet-atlet yang menjadi kebanggaan serta membawa merah putih ke event-event internasional, ya, di tempat yang terhormat tentunya. Yang sampai kita bikin bangga lah. Nah, gitu ya. Iya, dan kan? juga kemenangan ini, Bang Zaki, ya, kemenangan besok itu ya, signifikan banget di tengah situasi mood bangsa Indonesia saat ini kan lagi Ramadan, menyambut Idul Fitri. Terus juga kan masalah-masalah di medsos lah terutama yang cukup banyak. Kalau menang itu setidaknya bisa menjadi hadiah yang manis menjelang Lebaran. Nah, gitu. Hadiah Lebaran yang karena manis. Karena kan itu kemenangan yang membuat kita nggak bitter lagi. Saya khawatirnya kalau kalah lagi itu kemudian jadi makin bitter gitu loh. Kehidupan sudah sulit, kalah gitu kan. Jadi harus punya optimisme. Oke, ya. Semangat terus, Mas Ahal. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Bang Ahmed Zaki Iskandar atas obrolannya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Ya, kita berharap Timnas melawan Bahrain. Kira-kira harapan kita berapa ya? 2-0. 2-0. Oke. Untuk kemenangan tim nasional Indonesia. 2-0 untuk Indonesia. Semoga lah. Atau 2-1 lah. Atau pokoknya yang penting menang. Yang penting menang. Oke. Terima kasih Bang Zaki. Sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.